Assalamualaikum kalau. Waalaikumsalam. Apa kabar Bunda Lawang? Aman? Semoga lapang ya. Ketemu lagi kita di channel Quest Official. Semoga selalu memberikan informasi yang bermanfaat. Oke, tidak usah nunggu lama, simak sampai habis biar kita tidak salah paham. Ini dia cerita kita hari ini. Oke kawan-kawan ya, belakang ini ada berita yang sangat buat kita heboh, buat sekaligus juga terenyuh juga. Ada yang kasus perawat dari rumah sakit Siloam mendapatkan kekerasan fisik dari keluarga korban ya. Keluarga pasien ya. Jadi aku ngerasa tuh ya, apapun yang itu apa alasannya, kalau pribadi aku ya udah dibenarkan juga ada penganiayaan ya. Iya. Kalau semua itu ya. Nah, jadi pas kita dapat pertama kali video itu kan nyebar di beberapa grup WA. Grup WA jam 8 berarti. Iya. Sudah ada jam 8. Kita belum langsung merespon karena ya khawatir itu cuma hoax dan sebagainya. Nah, tapi pas sekitar jam 9 jam 10 masuk lagi video yang sama, tapi kali ini Japri kan. Japri dari salah seorang pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia Sumsel. Di situ dia kirim dua video yang sama yang kita terima di grup WA. Tapi dia ada caption, tolong Dindo ini diviral ke karena korbannya perawat rumah sakit Siloam. Sebar ke di kawan-kawan wartawan. Sudah jelas berarti ini, Kak. Itu kapan kejadiannya? Kemarin sore katanya. No, kemarin sore. Aku pikir pagi kan. Pagi itu kejadian. Udah sehari lewat sudah. Iya, termasuk lambat ya. Masuk lambat kita terima itu video itu kan. Nah, setelah kita dapat kata kunci Siloam, akhirnya kita proyeksi ke teman-teman wartawan di lapangan. Di antaranya Beta, Wawan, Al Hadi kan. Mbak Ella juga mungkin ada link-link ke Siloam. Pokoknya Beta yang punya link di Siloam. Mungkin kayak Beta bisa cerita tuh cak mana dia menghubungi Siloam. Kemudian si Wawan dia menghubungi Polrestabes lewat Kak Citra, proyeksinya kan cak mana. Itu kan. Jadi setelahnya akhirnya ya, kita bisa membantu kasus ini naik kan. Sehingga pihak kepolisian bisa serius dengan kasusnya. Kalau dari Beta salah tidak pertama kali menghubungi kontak di Siloam? Iya, jadi kan kemarin itu Kak Iqbal lewat grup kan awalnya ngasih tahu kan pada saat itu disuruh konfirmasi ke Siloam. Sebenarnya aku sudah lama juga udah kontakan sama Siloam. Iya, pihak Humas Siloam sih. Jadi memang kontaknya sempat hilang juga. Kontak Humas Siloam itu sempat hilang. Jadi sempat nanya-nanya juga ke yang lain, kawan-kawan yang lain yang punya kontaknya. Jadi apa namanya? Barulah dapat kontak itu. Ibu apa namanya? Kemarin aku lihat humasnya dulu Kak. Ya? Iya, sama Ega aku. Ega. Sama Mbak Ega aku kontak dia kan. Aku nanya lah, bener dak kejadiannya? Oh iya, katanya diarahkannya ke juru bicaranya. Katanya kami karena sudah punya juru bicara, jadi kami arah ke B sama Bu Tata itu. Dikasihnya kontaknya di WA dulu katanya. Jadi aku langsung ngarah ke situ kan. Aku langsung WA ibu itu. Alhamdulillahnya ibu itu cepet juga responnya, walaupun dia belum langsung bales karena aku juga ini kan kita butuh beritanya cepet juga untuk naik online, jadi langsung aku telepon. Untunglah juga dia cepet respon juga, jadi langsung Bu dapat cerita kronologinya. Kronologi pikir merekam ya? Iya Kak, karena memang aku sih kalau misalnya nelpon wawancara narasumber tuh memang kubiasakan untuk ngerekam. Apalagi lagi COVID cak ini kan galak tuh susah kita nak minta video apaan, kita nak ketemu langsung wawancara. Jadi kalau tidak punya video wawancara narasumber, ya minimal kita punya rekaman suara cak itu. Jadi kubiasa ke habis rekaman kira-kira 8 menit lah wawancara itu, langsung aku kirim ke Pimret waktu itu. Ya siapa tahu perlu. Aku pikirnya sih kayak itu. Tidak tahu juga kalau bakal dibuat sampai video gitu gitu. Itu cukup membantu Kak wawancara. Oh, tadi sudah karena video pertama itu kita tayangkan, kita kan belum nyebut identitasnya kan. Sama sekali belum. Karena memang kode etik kita kan, kita akui. Nah, tapi setelah Beta dapat konfirmasi baru
di berita berikutnya dari kepolisian sudah ada juga kan. Mungkin dari kepolisian cek mana nggak? Jadi setelah kita dapat informasi awal yang mentah itu kan saya minta proyeksi ke kawan ya, ke Ya. kawan status. Dan ternyata sudah ada laporan polisi itu dari Melapor ya dari itu kejadian. dari korban ya. Hari kejadian tuh. Iya, hari Kamis Kamis lah lah berarti. berarti kan hari Kamis langsung ada laporan polisi. sore. Dan ternyata hari Jumat malam informasinya sudah ditangkap ya, itu tersangka di rumahnya di Oki sana. Kemudian setelah itu ada jumpa pers, Pagi, di situlah iya. paginya Pagi jadi satu. minta maaf ya tersangkanya atas itu perbuatan dia menganiaya perawat. Jadi pelaku itu akhirnya pas ditangkap itu rupanya dia sadar bahwa dia itu salah, hilap. Iya. Hilapnya apa emosi Tapi menguasai. dari benar ke juga sih kalau Iya, lagi iya. emosi yang bahaya nih yang kan sudah main tangan tuh sudah beda kedua kriminal bukannya kan pas ada masalah pun. Dan ternyata pelaku itu sudah disangkakan 2 pasal ya. Hah. Dari penganiayaan sama pengerusakan Oh, pengerusakan barang. Iya, Oh, pengerusakan HP. Karena yang ngerekam itu kan perawat juga rupanya. Nah, jadi oleh pelaku rupanya diambil Oh tahun. Iya, dibanting. rusak. Itu salah dia tuh. Iya. Diambil, bawa ke counter. Harus Kalau diambil, kalau diambil, dibanting, buat apa? Merusak barang gua. Menarik lagi. bener. Boleh nganti rugi ya. Itulah kalau emosi deh. Pas disangkap tidak kata ngelawan nih. Aku nengok di videonya kan. Iya, tidak ada perlawanan sama sekali. Dia sih ceritanya sudah pasrah, bakal yang merasa aku sudah merusak HP, aku sudah menganiaya perawat, bakal aku ditangkap. Iya. Sudah tahu bakal Tidak tahu dia. Jadi Sudah dia viral ada dia. perlawanan. Sudah dicari. Mungkin poinnya kita tuh mungkin anggap kita jangan terlalu emosi ya. Aduh. Pasti kok manusiawi ya dari apa anak ada gitu ya. Tapi kan bisa maksudnya dicerna dulu atau Iya. jangan kan Seperti orang tua ke anak kan. Imbauan dari PPNI juga kan ngomong tuh ya, kalaupun nak komplain kalau ada pelayanan perawat yang kurang memuaskan, ada jalur. Iya, jangan langsung fisik mah itu ya. Fisik. Itu sudah beda itu. Nah setelah itu kan kita juga sempat wawancara dengan pengurus PPNI, itu waktu ketua bidang organisasi yang menghukum Kak Hairul Sahari Menjalang. Ya kita temuin dia di tempat kerjanya di Seguntang, itu Seguntang. Ya, hari itu ya Mbak Ella yang bisa bertugas wawancara langsung Kak Hairul. Alhamdulillah tersambung dengan korban Mbak, Mbak Kristina. Cak mana Mbak perasaan Mbak waktu itu Mbak? Nah, soalnya aku tuh Iya, langsung beda. aku sering nih wawancara yo. Cuman Iya. kemarin tuh aku beda karena ada Emosional. mana ya? Agak Apa karena sama-sama cewek, sama-sama rasa tuh empatinya tuh kuatnya kan? Aku sama kacamata. Aku pernah. Aku enak pernah. Sama lah, yang kau rasa kalau itu. yo pertamanya biasa baik kan selama ini juga di podcast kan acaranya santai-santai. Ternyata aku padahal kan hari itu yang bertugas bukan aku kan sebenarnya, yang Trisno ya. Cuma Trisno berhalangan hadir jadi ya sudah aku yang maju. Nah waktu itu ya perasaan biasa baik. Nah pas terhubung sama si Kristina pas nanya-nanya ya mulailah sebagai seorang perempuan juga mungkin ya. Jadi emosi tuh, waduh, mana pula Kristina itu nangis-nangis ketika dia cerita dikatakan psikopat oleh istri pelaku itu kan. Mulailah nggak sadar tuh, ya Allah udah berkaca-kaca lah, iya sedih aku dapat perlakuan kayak gitu. Terus dia betapa dia trauma dan shocknya dia menyimak itu. Jadi memang kita jangan sembarang lah kalau ngomong sama gitu ya. Udah tuh dia dapat tindakan kasar pula Fisik kan pula. dari Jadi lahir batin ya rusak. iya makanya itu. Psikis dan fisik. Iya. Nah itu juga udah dibuat-buat sih memang karena ya pilu rasanya denger dia cerita mah itu bukan. Kalau misalnya fisik itu kan pasti sembuh ya. Iya, Kalau yang psikis itu. psikis tuh agak susah lah. Karena aku dapat informasi kemarin dari Mbak El juga dengan wawancara, katanya perawat ini kan Sempat apa mundur kan dari Iya. profesinya. Artinya bener-bener lah lewat Trauma. batas dia trauma dia. Iya, itu memang ya luar biasa ya karena dia masih terngiang-ngiang kata dia tuh ucapan istri pelaku nih yang ngomongin dia psikopat itu kan. Kaitan dengan itu kan Adi pernah dirawat di Selang kan? Iya, aku pas Sakit, lihat sakit, di grup kan? itu, iya. Dengan itu kan perawat itu kan? Aku tuh pas lihat di grup itu kan belum ngenyan kan perawat mano. Tapi aku menyadari kalau itu tuh
suster yang pernah ngerawat aku kan. Serius tuh? Dan singkatan aku tuh ini Tina kan kata aku. Iya, ini kan pas di lah mungkin karena kita background media kita tahu harus cross check dulu kan, lihat kebenarannya. Nama panjangnya tuh kan ku lihat apa Kristina Amauli Simatupang. Iya. Simatupang. Pribadi beliau itu ya biasa kayak perawat ininya kan, perlakuannya terhadap pasien kan. Sampai yang ku kenang tuh kalau tadi kalau nggak ada baju ini ada pakaian dari Siloam, ada baju untuk pasien itu ya. Oh, perhatiin ya. Iya, memang orangnya dari dia. Aku beda ya, aku kalau dia memang misalnya dikata sembarang untuk nganukin infus ya. Dia malah perhatian kan, dia malah nyarinya itu kan. Tadi pas dirawat tuh satu ruangan orang berapa? Banyak juga 5 gitu. Perlakuan itu kan nanti perawat itu dengan semua itu melayani semua itu kan? Iya, dengan Sama perlakuan sama nggak gitu? Sama-sama. dengan background dia perawat tuh lah kan. Masuk sama. Iya, perlakuan Dan dia beda, Beda kan? makanya aku kaget mungkin ramah baik gitu. bisa dibenarkan mungkin katanya karena apa anak kecil kali ya. Kalau orang dewasa mungkin tidak terlalu aktif ya gitu ya dengan tindakan apa yang pelepasan impuls itu kan. Aku lihat dari aku sempat ini loh, sempat apa? Karena aku kenal sama beliau tuh sempat, nggak nyangka kan, nggak diperlaku rumah itu tuh, di panting di jambak dan pas sepintas lihat rainya, memang beliau udah pakai ini kan, udah pakai APD ya. nah terus ya bukan nggak kondisinya iya terbukarnya kan itu sempat tanya pas informasi tidak dibaca berita benar benar sesinan Isu ini Kak bukan apa menyangkut profesi perawat kalau belum nilai kan. Ini sudah meluas dan memang sudah menjadi perhatian bukan hanya Indonesia tapi juga dunia. Iya, benar. Sudah menjadi isu dunia. Tadi kan dari ada komentar dari bikin dari perawat panti jompo di Taiwan. Oh, Yang baru aku baca tadi. oh gimana tuh Di podcast yang lain. oh ada kan. Tadi isu ini bukan lagi perawat. nasional internasional Udah isu perempuan. Iya, Ada perempuan. Terbukti itu mana sih itu kalau salah itu foto-foto perempuan itu gimana? Pas lewat festival itu kan banyak kalangan dari alumni baik itu tenaga kesehatan atau dari universitas. Aku tuh teringat tuh ambil satu apa sih kata-katanya tuh jadi aku foto lah satu banyak tapi udah seneng aku. Jadi si kawan bunga tuh aku foto emang kata-katanya bagus. Jika satu Kristina tak cukup memuaskanmu, maka 1000 perawat pun tak akan mampu merawat egomu. Waduh, Itu dalamnya kata. Dari siapa? Itu tuh dari alumni angkatan Akper Kesdam Duo Sriwijaya. Iya benar. Iya dari Kesdam itu. Mungkin kamu kan dirasa alumni ya? Iya alumni itu. Tapi dari masyarakat pun aku sebagai masyarakat komik. Menurut aku walaupun mungkin ada kesalahan kecil dari Kristina, tapi kan tidak harus diperlakukan kayak itu kan. Tidak manusiawi lah sebagai laki-laki mengenai perempuan lah di situ. Walaupun mungkin ada terbesit salah sedikit, tapi kan tidak harus kayak itu. Walaupun dia salah. Tapi kalau menurut hasil investigasi Tidak PPNI salah. sama Siloam Tidak salah. Sesuai SOP kan. Tapi kan tidak harus lah di perempuan udah minta maaf malah. Cuma dari sebenarnya doang ya. Pas hari Kartini. Ini hari Kartini. Seperti Kristiani Kartini. Jadi 2021. jangan berpikir sebelum kita mengaku kekerasan dan perempuan itu berpikir cuma ibu itu. Iya benar. Kita, anak kita, saudara kita itu ya. Itu aku dari keluarga perawat karena keluarga aku di Jakarta tuh rata-rata perawat ya. Ada di Narkotika, ada Cipto. Wah, banyak Pas kan. kan aku pas kan di bilang. Ya, pas kan aku jabarin aku kan pagi-pagi kan. Itu kan. Oh ya Allah, pegangnya gitu. Terlepas benar atau salah ya. Iya, terlepas. Perawatnya ya. Salah juga. Lagu itu. Jangan Kak Gaya punya penjoget sini. Jadi cukup Kristina Bella. Jangan ada Cukup satu Kristina. lain yang mengalami kejadian kayak ini. Kayak mau Pak Gubernur kan? Oh, jual bantu mas kita kan nyalon deh. Pas lah aku bro. 5 tahun ke depan serius. Masuk kita ke depan. Gerak cepat. Wah, gercep gue. Langsung kita pampres. Iya.
Tapi tetap harus berimbang kan. Iya, berimbang. Jangan melanggar undang-undang ITE. Iya benar. Iya. Jadi jangan ngupload yang belum tentu faktanya kak ya. Iya benar. Iya harus cross check dulu mana yang benar mana yang tidak. Jangan itulah pokoknya. Apa boleh, tapi jangan dirasa terus tuh. Iya. Gimana Kas? Ya Apa nih? pokoknya sharing sebelum sharing. Iya. Jadi sumber dari masalah tadi sebenarnya pilih dan kecerdasan masih bisa diomongi. Bisa jadi unyam kalau emosi dan amarah yang tidak terkendali. Memang sebagai manusia kita dikasih Tuhan banyak perasaan, senang, sedih, malu, sayang, marah, dan lain-lain. Itu manusiawi, bukan hewani. Dan justru kita manusia, kita harus bisa kendalikan amarah. Jangan cek animal planet. Kalau marah, kena hati. Tidak terkontrol, bahkan sampai menimbulkan kerusakan. Marah itu sehat, tapi kalau dia datang ke perubahan yang positif, kita bisa merdeka karena pejuang kita punya rasa amarah melawan penjajah. Itu yang uji aku, marah tapi positif. Ngapa marah harus dikendalikan? Marah itu reputasinya buruk karena kita galak melampias marah dengan kekerasan. Jadi agresif, ngato, ngamuk, merusak, mukul dak keruan, caung gilo. Ujungnya badan lemas, hati kesel. Yang rugi bukan kita baik, di sekitar kita melok, susah pula. Jadi cak mana caranya kita harus baca ngedam amarah? Yang pertama, sadari efek samping marah. Jangan sampai ada kalimat penyesalan selalu datang terlambat. Jadi pikirkan dulu akibatnya kalau kita marah itu apa. Yang kedua, amarah itu cukup rasa baik, jangan dilampiaskan. Cak mana caranya? Kita duduk, tarik nafas, kentut ke bila perlu. Maka lucu, tidak jadi marah. Kalau lawan tegak, kita duduk. Kalau lawan duduk, kita guling. Ujungnya kan dia bingung, dia takut. Ngapo kita nguling-nguling? Iya boleh. Yo, pasti lagi lo ya. Takut tanpa harus kita nakuti. Tidak tahu ngomong apa ini. Yang ketiga, kondisi badan dan pikiran yang capek itu juga jadi pemicu. Istirahat. Kalau lapar ya makan. Percayalah, pasti tenang. Tidak jadi marah. Sapi medium kalau habis makan. Yang keempat, belajarlah untuk lebih empati. Pahami orang lain. Cak mano kalau kita di posisi dia. Berpikirlah jernih, jingok situasi secara objektif. Ngapo cak ini? Ya karena cak itu. Ngapo cak itu? Ya karena cak ini. Galau-galau ada sebab akibat. Jadi, payo kita ingeti sama-sama. Manusia kuat itu bukan karena dia berotot, hebat bergulat, pacak ngalah ke musuh. Manusia kuat itu sejatinya adalah manusia yang bisa mengendali ke dirinya ketika marah. Bapak ya? Bijaknya nggak apa-apa. Apa yang kau ngomong ke tadi lupa gitu dah. Oke coy, tutup ya. Jadilah dulu cerita kita hari ini. Untuk budak lorong, jangan buat kerok, tempat kita aman. Dimulai dari kamu. Tetap jadi wong baik. Teruslah berbuat baik, cak mana baik keadaannya. Jangan nyemelo, mulut sama hati kita dijaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.